tantangan karena menghadapi AI ya, tapi saya yakin itu bukan sebuah ancaman untuk kita, tapi ini menjadi sebuah pemicu yang saya yakin Allah pasti punya tujuan nih menghadirkan kita di akhir zaman dengan tantangan di era digital sekarang. Artinya saya yakin Allah pernah menyampaikan bahwa bersama kesulitan hadir kemudahan. Ada tantangan di era akhir zaman ini, Allah pun pasti menghadirkan banyak solusi bagi siapapun yang mau belajar, bagi siapapun yang mau bertumbuh, bagi siapapun yang mau mencoba hal-hal baru. Kita menjadi orang yang tidak puas dengan biasa-biasa saja, ya. Kita tidak puas menjadi orang yang oh ini trennya apa nih? Orang lain melakukan ini, kita ikut-ikutan. Enggak. Tapi kita melakukan itu karena salah satu motivasinya adalah kita mengikuti perintah Allah untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa melakukan banyak pembelajaran tidak hanya lewat buku, tidak hanya lewat ruangan-ruangan di kelas, tapi pembelajaran yang dilakukan otentik berbasis pengalaman. Nah, salah satu ikhtiar SMA Askia adalah menghadirkan pengalaman-pengalaman itu kepada teman-teman muda. Mungkin izin menyampaikan dan mengenalkan kepada Kak Dias dan Kak Raihana dan juga Kak Lakuina ya. Saya izin menyampaikan kalau Askia ini sudah berdiri 12 tahun kakak-kakak. 12 tahun dari mulai daycare ya, dari mulai baby school gitu ya dulu usia pertama siswa itu 6 bulan sampai alhamdulillah pada titik ini sudah ada level SM, itu level SMP dan baru berjalan 6 bulan, baru berjalan 1 semester gitu ya, jadi belum 1 tahun. Nah, salah satu program yang kami ciptakan untuk teman-teman kecil maupun teman-teman muda adalah belajar melalui pengalaman untuk menambah gagasan, wawasan, dan juga pastinya memperkaya pengalaman mereka. Nah, salah satunya adalah dengan backpacker gitu ya. Dari SD itu kita punya prinsip backpacker atau menjelajah berekspedisi itu adalah insight-nya adalah Rasulullah dulu juga berekspedisi gitu ya, berhijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan banyak hikmah yang Allah berikan melalui perjalanan begitu. Karena hakikatnya hidup kita ini adalah perjalanan ya teman-teman muda. Jadi di SD mereka melakukan kegiatan backpacker dari Jogja, mereka visit ke kampus UGM, mereka riset gitu ya. Terus kemudian mereka belajar budaya di Jogja. Kelas 6 SD mereka backpacker menggunakan kereta api, mereka nabung dulu selama sekian bulan gitu ya untuk ke ekspedisi Tanah Pasundan. Mereka ke ITB, mereka nginep di Masjid Salman, kemudian mereka juga melakukan riset budaya, riset intelektual di Bandung, dan sekarang di usia mereka kelas 7 di SM kami merancang ya dengan tentunya dengan kolaborasi dengan Pemuda Mendunia adalah sebuah momentum yang menurut kami ini menjadi sangat berharga untuk teman-teman muda. Kenapa? Ini menjadi sebuah momentum untuk mereka itu inklusif ya. Jadi mereka dengan kesempatan dari Pemuda Mendunia nanti mungkin Kak Dias akan sharing bagaimana Pemuda Mendunia melalui programnya itu bisa menyatukan banyak pemuda-pemuda, banyak remaja-remaja berpotensi dari sekian banyak daerah, baik melalui program yang mandiri maupun program yang nantinya ada kompetisi gitu. Ini menjadi satu hal yang menurut kami sangat bermanfaat untuk teman-teman muda ya kelas 7 Al-Fatih, bahwa kalau kita ingin survive di masa depan ya kita perlu melakukan hal-hal yang tidak orang lain lakukan ya. Sekali lagi, kalau kita ingin survive di masa depan, kita perlu dan harus berani melakukan hal-hal yang tidak kebanyakan orang lain lakukan. Saya ingin mengajak teman-teman muda untuk menganalogikan sebuah stadion. Bayangkan teman-teman ada di sebuah stadion, ada sebuah mungkin event yang mengundang banyak orang gitu ya, dengan menggunakan dress code. Oke, dress code-nya datang ke stadion pukul 10 ya, dengan menggunakan dress code warna biru gitu. Nah, ketika datang dress code nih, ribuan orang menggunakan baju warna biru. Nah, ada 1, 2, atau 10 orang, 13 orang menggunakan warna merah. Kira-kira mana yang dinotis? Yang dinotis tentunya yang berbeda gitu. Ini adalah sebuah analogi di mana persaingan di masa depan gitu ya, tantangan di masa depan yang begitu banyak dan dinamis,
itu meminta kita untuk menjadi berbeda. Berbeda tentunya tidak asal berbeda, karena Allah sudah menganugerahkan teman-teman muda itu syakilah gitu ya. Otentik, teman-teman muda itu otentik. Jadi perjalanan teman-teman muda selama di SMA Askia ini semakin mengkonfirmasi nih, saya itu kelebihannya apa, saya itu senang risetnya apa, saya itu minatnya di mana, oh saya itu resah kalau melihat permasalahan apa. Nah, teman-teman perlu membaca itu, tanda-tanda itu dari Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti ketika kelak teman-teman dewasa ya, teman-teman muda dewasa, teman-teman akan memahami, oh apa sih tujuan Allah menghadirkan saya di bumi ini gitu ya. Nah, salah satunya untuk menjawab tantangan dari Allah itu, tanda-tanda dari Allah yang Allah kirimkan dalam diri teman-teman itu, salah satunya dengan melakukan perjalanan gitu ya. Jadi, meskipun perjalanannya mungkin insya Allah masih kita lakukan 2 tahun lagi gitu ya, insya Allah teman-teman mudah-mudahan kita sehat semuanya, kemudian kita semangat, terus semangat nih teman-teman. Teman-teman akan diizinkan Allah sekuat niat teman-teman. Sekali lagi, Allah akan membuka jalan kepada teman-teman sekuat niat dan usaha teman-teman dan juga doa teman-teman. Kalau usaha, doa, dan niat kita kurang, Allah juga akan menutup sedikit-sedikit tuh kesempatan itu. Karena kan kata Allah, Allah bersama persangkaan hambanya. Dan Allah juga mengatakan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau bukan kita sendiri yang merubahnya. Jadi ini adalah salah satu ikhtiarnya ya teman-teman ya. Teman-teman muda Al-Fatih, Bu Bulan bangga dengan teman-teman yang siap melakukan banyak tantangan. Nah, hari ini kita hadirkan langsung di depan teman-teman muda semua untuk bisa memberikan sesi inspirasi. Tanyakan banyak hal yang pengen teman-teman tanya, tanya aja. Di sini ada Kak Dias, ada kakak-kakak yang lain ya. Oke, mungkin itu teman-teman nggak bijak kalau terlalu lama karena bintang tamunya ini bertiga nih ya. Masya Allah. Terima kasih sebelumnya untuk kakak-kakak semua sudah berkenan sharing dan mudah-mudahan ini semakin menguatkan teman-teman muda yang nantinya akan ikut bergabung di program Badi Pemuda Dunia selama 2 tahun harus menyiapkan apa nih? Selain mental, kemudian motivasi, dan juga mungkin perbekalan-perbekalan yang lain. Terima kasih sekali lagi kakak-kakak bertiga. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Semoga waktu dan ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak semuanya akan bernilai jariah untuk teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi semangat ya untuk teman-teman Al-Fatih. Insya Allah Bu Wulan yakin percaya teman-teman bisa nanti kita akan bisa melakukan program ini bertemu belajar dengan banyak teman-teman muda dari seluruh daerah di Indonesia. Semangat ya, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya ya yang di kelas ya. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Bulan atas motivasinya, semangatnya untuk teman-teman muda. Insya Allah ini energinya menyalur ya ke teman-teman muda SMA Askia yang dari kemarin sudah di-spill-spill nih Kakak Dias dan Kak Raihana. Teman-teman muda ini Alhamdulillah sudah kita spill-spill dikit informasi terkait Truly ASEAN di kami yang insya Allah akan berkolaborasi dengan Pemuda Mendunia dari semester 1 dan mereka sudah mulai mencari biaya, kemudian latihan nanti untuk riset project dan sebagainya. Insya Allah kita persiapkan dari kelas 7 ini. Dan pastinya mungkin sudah banyak pertanyaan dari teman-teman muda SMA Askia ya, tapi kita simak dulu nih dari Kak Dias yang akan menyampaikan pengenalan singkat terkait Pemuda Mendunia kepada Kak Dias. Monggo dipersilahkan Kak Dias. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat senang sekali em, mendapatkan kesempatan ya di pagi hari ini untuk sharing ya, bertemu silaturahim dan insya Allah nanti sharing bersama teman-teman alumni dari program Pemuda Mendunia. Di sini ada Raihana dan juga Naya panggilannya kepada teman-teman SMA Askia. Pertama kali kemarin beberapa waktu yang lalu
saya sempat dihubungi oleh Bu Wulan terkait dengan ketertarikan untuk mengadakan sesi webinar seperti itu. Dan dari kami pun menyambut hal tersebut dengan antusias karena memang eh, kami melihatnya sesi yang insya Allah akan berjalan beberapa waktu ke depan ini harapannya bisa menjadi sesi yang bermanfaat seperti itu. Nah, mungkin dariku singkat ya akan ada penyampaian terkait sebenarnya apa itu pemuda mendunia, kemudian juga apa saja yang sudah kami lakukan dan gambaran programnya seperti apa. Kemudian nanti untuk sharing-sharing yang lebih lanjut, mungkin lebih relate, akan disampaikan oleh Kak Raihana dan Kak Naya seperti itu. Karena tingkatannya sama nih, tingkatan pendidikannya dengan teman-teman. Raihana saat ini di SMA, kemudian Naya saat ini di SMP. Tapi luar biasa, saya undang Raihana dan Naya ke sini karena memang mereka ini luar biasa gitu. Ketika saya SMP dan SMA, Nggak usah em, fake teman. oke, ketika saya SMP dan SMA bahkan saya eh, nggak punya gambaran atau nggak punya mimpi sama sekali nih teman-teman untuk bisa ke luar negeri atau tadi menjelajah belahan bumi Allah yang lain. Tapi luar biasa teman-teman di sini yang hadir, kemudian juga Raihana, Naya gitu. Di fase yang saat ini di sekolah menengah sudah punya ketertarikan, sudah punya mimpi dan sudah planning. Bahkan Naya dan Raihana sudah pernah ke luar negeri gitu. Saya itu start di saat kuliah gitu teman-teman. Di tingkat pertama di IPB saat itu diminta untuk membuat mimpi-mimpi, ya, 5 mimpi besar dan 56 mimpi kecil yang akan diraih itu selama masa kuliah. Saya list mimpinya dan selama 3 tahun, 4 tahun awal kuliah, hampir semuanya itu, hampir sebagian besar ya, Ya, itu belum charger terchecklist dong, tak pakai. seperti itu teman-teman. Oke, hampir semuanya belum terchecklist karena 3 tahun pertama saya kuliah, saya investasikan untuk belajar berimpact, berdampak di organisasi kemahasiswaan. Baru di tingkat akhir, pertama kali keluar kota, volunteering di Sulawesi, di Sumatera, kemudian akhirnya bisa keluar negeri juga, itu di tingkat 4, di tingkat akhir gitu, setelah planning di tingkat pertama. Jadi nggak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk mulai merencanakan dari sekarang. Gitu. Karena bisa jadi nanti terkabulnya gitu ya, bisa jadi di pekan depan, di bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun kemudian. Nah, mungkin saya izin share, minta bantuannya kepada Mas Hamim untuk slides-nya. Baik, eh, saya izin perkenalkan terkait Pemuda Mendunia. Jadi Pemuda Mendunia ini awalnya teman-teman kami bentuk di tahun 2023 saat itu. Dan awal terbentuknya memang karena personal motivation saat itu. Jadi di 2023 alhamdulillah saat itu saya pernah terpilih gitu ya sebagai delegasi untuk program kompetisi di Singapura dan Malaysia. Kemudian di sana juga tidak hanya berkompetisi tapi mengikuti kegiatan kampus visit saat itu ke NTU. Dan saat saya melakukan kampus visit di NTU ternyata banyak juga pelajar-pelajar Indonesia yang saya temui di sana yang melakukan kampus tour. Nah, ketika saya tanya-tanya, ngobrol, sharing-sharing sama mereka, ternyata mereka-mereka ini SMP, SMA, pelajar SMP dan SMA ini yang saya temui di sana punya minat gitu untuk melanjutkan studi di luar negeri. Nah, saya emes karena memang saat SMP SMA tadi saya sempat sharing belum ada ketertarikan seperti itu, belum ada eh, keinginan bahkan gitu ya untuk bisa keluar negeri. Tapi mereka bukan hanya sekedar ingin keluar negeri, tapi melanjutkan studi, ingin belajar dari negeri yang lain yang mereka rasa saat itu lebih maju gitu ya, yang mungkin bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman lebih saat itu. Mereka bilang seperti itu. Nah, selepas program, saya tergerak untuk bisa
membuat suatu platform atau wadah. Jadi nggak hanya sekedar menjadi peserta, tapi juga saya tergerak untuk bisa memberikan wadah, membuat wadah yang bisa turut mengajak teman-teman yang lain, pemuda-pemuda yang lain untuk bisa ikut program, merasakan experience yang saya dapatkan saat itu. Dan alhamdulillah ketika mahasiswa, selama menjadi mahasiswa ikut kegiatan volunteering, ikut kegiatan exchange, kompetisi di luar negeri, hampir semuanya mendapat beasiswa atau sponsorship. Jadi hampir hampir nggak mengeluarkan uang gitu ya. Padahal biaya-biayanya kalau ditotalkan mungkin jutaan ya, jutaan, belasan juta, puluhan juta mungkin dari semua kegiatan itu. Tapi hampir semuanya, hampir 100% itu dapat sponsor. Nah, dari situ pula menjadi motivasi saya nggak hanya sekedar membuat wadah yang bisa mengajak teman-teman untuk bisa ke luar negeri, tapi juga sedikitnya bisa memberikan beasiswa atau bantuan juga kepada teman-teman yang terpilih. Dan untuk saat ini di Pemuda Mendunia sendiri, mungkin sudah hampir 10 orang seperti itu yang kami berikan beasiswa. Kurang lebih 10 orang selama 1 tahun ini. Seperti itu. Boleh next, Mas Hamim? Nah, mungkin tadi di slide pertama ada sedikit dokumentasi gitu ya, gambaran eh, program dan juga delegasi Pemuda Mendunia sebelumnya. Dan insya Allah untuk kedepannya memang ada beberapa negara yang coba kami rancang programnya dan insya Allah akan launching juga di tahun ini. Kalau untuk tahun sebelumnya ya, 1 tahun ini memang programnya baru di Singapura dan Malaysia. Tapi insya Allah nanti di tahun ini akan launching yang baru, ditunggu saja teman-teman. Oke, mungkin boleh next lagi Mas Amim. Untuk memulai mungkin mungkin saya izin share terkait video profile mungkin ya, supaya lebih menarik. Nanti akan di-share oleh Mas Hamim. Pemuda Mendunia itu seperti apa, kemudian juga programnya seperti apa, supaya teman-teman bisa mendapatkan bayangan atau gambaran. Nanti semisal suaranya kurang jelas atau tidak terdengar, boleh kabarin dah teman-teman. Boleh di-start, Siap, Mas siap. Hamim. Mohon maaf Kak, sepertinya belum masuk suaranya. Iya, suaranya belum masuk. Mungkin pas Iya, di-share, ini Mim, di-share soundnya juga ada opsinya. Pemuda Mendunia lahir dengan membawa semangat pembelajar. Didirikan oleh Muhammadiyahul Firdaus dan Ahmad Hamim Al-Bari, mahasiswa dari IPB University, Pemuda Mendunia hadir sebagai lembaga tempat menambah pengalaman secara nyata tentang perjalanan di luar negeri. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dias selaku co-founder dari Pemuda Mendunia. Pemuda Mendunia lahir dengan membawa semangat pembelajar. Berawal dari mengikuti program short exchange ke beberapa negeri, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar dan mengunjungi beberapa kampus top dunia. Di salah satu kampus, saya bertemu dengan beberapa pelajar yang mengikuti kegiatan serupa dengan saya. Saya merasakan semangat mereka yang begitu kuat untuk bisa belajar dan melanjutkan studi di luar negeri. Berangkat dari pengalaman tersebut, saya terinspirasi untuk tidak hanya sekedar menjadi penikmat program atau menjadi peserta program, melainkan juga dapat menciptakan platform yang dapat memfasilitasi lebih banyak pemuda untuk bisa melihat dunia lebih luas lagi. Namun, saat ini banyak teman-teman pemuda belum mendapatkan kemudahan fasilitas untuk menjelajah dunia dan meningkatkan kapasitas diri. Selain itu, mereka sulit untuk mendapatkan izin dari institusi jika tidak ada program yang menaunginya. Untuk itu, Pemuda Mendunia
hadir demi mewujudkan mimpi para pemuda untuk mendunia. Perkenalkan, saya Ahmad Hamim Albari sebagai co-founder dari Pemuda Mendunia. Pemuda Mendunia lahir sebagai wadah para pemuda untuk belajar dan mengembangkan diri. Kami bercita-cita agar dapat melahirkan pemuda yang berwawasan global dan memiliki kualitas unggul yang bisa bersaing di kancah internasional. Melalui experience ke luar negeri, pelatihan, inovasi, dan wadah pembelajaran yang tersedia, Pemuda Mendunia ingin membawa lebih banyak pemuda melihat dunia dan merasakan hadir secara langsung di belahan dunia tersebut. Visi yang dibawa oleh Pemuda Mendunia adalah menjadi social enterprise di bidang pendidikan yang terpercaya dan berperan aktif dalam membentuk pemimpin masa depan yang berwawasan global dan mampu bersaing di kancah global. Pemuda Mendunia membawa misi Empowering Lifelong Learners. Hal ini diwujudkan dengan mengembangkan karakter dan skill pemuda Indonesia melalui pendidikan dan program internasional. Untuk itu, Pemuda Mendunia memfasilitasi pemuda Indonesia dengan berbagai program. 1. Short Exchange ke luar negeri. Program menjelajah luar negeri dan World Top Universities Visit. 2. Coaching Class. Pelatihan kepada pemuda Indonesia untuk meningkatkan kapasitas diri dan wawasan global. 3. Beasiswa program. Pemberian beasiswa gratis atau potongan kepada peserta pemuda Indonesia terpilih untuk mengikuti program Pemuda Mendunia. 4. Voluntary program. Kegiatan sukarela yang memfasilitasi pemuda Indonesia untuk mengasah skill langsung di lapangan. Pemuda Mendunia hold a international program called Global Youth Innovation Summit 2024 at Singapore and Malaysia. I'm honored and humbled to become the first winner of the Best Delegate at Global Youth Innovation Summit 2024 at Singapore and Malaysia, specifically at International Islamic University Malaysia. I think it was a life-changing experience because you can share your ideas and your project related about sustainable development goals, and you can implement your idea to make a real impact in your society. Jadi program ini tuh dari beberapa hari ke belakang kita udah ada kunjungan-kunjungan ke beberapa univ, kayak contohnya pas di Malaysia, di Singapura juga sempat kita ada muter-muter landmark di sana yang kayak terkenal turis destination-nya. Kesan-pesan buat program ini jelas ini programnya asik dan berguna banget. Kayak aku belajar cara bikin presentasi yang quote-unquote lebih profesional ya, kan aku selama ini bikin presentasi cuma buat kayak sekedar tugas sekolah aja, tapi ini dibantu sama teman-teman yang lain. Oh kayak misal nanti mereka di kuliah nih presentasinya bakal kayak gini atau kayak ABC-nya gimana. Pemuda Mendunia hadir untuk mewujudkan mimpi-mimpi dari anak bangsa, baik itu mimpi kami maupun mimpi pemuda di pelosok negeri. Pemuda Mendunia, empowering lifelong learners. Oke, terima kasih Mas Hamim. Mungkin boleh di-share lagi slides-nya. Saya izin share sedikit lagi. Nah, tadi mungkin sudah tergambar bagaimana Pemuda Mendunia itu terbentuk, kemudian juga selama 6 bulan ya. Kalau di video itu sebenarnya selama 6 bulan awal Pemuda Mendunia berjalan, itu masih dokumentasi di batch 1 dan 2 kalau tidak salah. Namun alhamdulillah sampai di Februari 2025 besok ya, insya Allah sudah berjalan 7 batch teman-teman, dan sudah sekitar 300 peserta yang berangkat dan ada ribuan peserta coaching class. Nah mungkin bisa next slide Mas Hamim. Nah oke, next lagi. Nah untuk kampus yang alhamdulillah sudah kami kunjungi di Singapura itu ada NUS dan NTU, di mana NUS merupakan salah satu kampus top dunia. Sebenarnya semuanya top dunia teman-teman. NUS itu nomor 1 di Asia dan nomor 8 di dunia. Seperti itu, dan lokasinya dekat gitu ya dengan Indonesia. Kemudian ada NTU. NTU itu langganan juga, jadi nomor 2 dan nomor 3 di Asia gitu. Mungkin saat ini nomor 3 di Asia gitu ya. Dan top 20 kalau nggak salah di dunia, nomor 15. Gitu. Kemudian di Malaysianya ada beberapa teman-teman. Yang pertama
ranking satu di Malaysia, University Malaya. Kemudian juga ada International Islamic University Malaysia. Ini kampus Islam top dunia, nomor 2 di dunia di bawah Al-Azhar University. Kemudian juga pernah mengunjungi University Kebangsaan Malaysia. Ini juga kampus yang rankingnya sangat baik. Sebenarnya mayoritas atau ada beberapa ya, sekitar lebih dari 5 kampus Malaysia itu yang rankingnya di atas kampus terbaik Indonesia gitu. Kampus terbaik di Indonesia mungkin rankingnya saat ini di angka 200-an ya, 200 Universitas Indonesia. Nah, Malaysia itu yang di bawah 200 ada sekitar 5 atau mungkin lebih ya, sekitar 5 seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa juga yang sudah kami kunjungi dan berkolaborasi untuk mengadakan sharing session seperti itu. Boleh next lagi? Oke, ya. Alhamdulillah juga selama 2024 kami mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama kompetisi ya dari BSI, dan alhamdulillah dianugerahi sebagai top 5 dari 8.300-an UMKM itu ya, untuk kategori pemula, dan juga mendapatkan awards juga di Startup School IPB, salah satu kategori best gitu ya, best timnya, best bisnisnya di Startup School IPB 2024. Untuk programnya sendiri saat ini yang sudah berjalan di Singapura, Malaysia, dan juga program Malaysia. Tapi insya Allah yang tadi saya sampaikan akan launching juga beberapa program ke negara yang lain. Nanti Ibu dan teman-teman silahkan menunggu gitu ya untuk info selanjutnya. Stay tune di Instagram kami. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti untuk gambaran lebih lanjutnya, kemudian juga hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman di tingkat sekolah menengah untuk mengikuti program dari Pemuda Mendunia akan disampaikan oleh Raihana dan Naya seperti itu, supaya lebih relate pengalamannya buat teman-teman semua. Mungkin seperti itu. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Raihana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi semuanya, teman-teman semua. Aku izin perkenalan dulu. Nama aku Raihana Abdillah Al-Mahdali. Aku kelas 11 sekarang, berarti aku kelas 2 SMA sekarang. Aku hari ini mau sharing sedikit tentang pengalaman aku di GYS kemarin, and tips and trik sedikit yang bisa aku kasih setelah aku ikut programnya ya. Oke, pertama-tama kita kenalan sedikit lagi. Eh, aku dari SMA Insan Cendiki Al Kausar Boarding School di Sukabumi. Tapi aku bukan orang Sukabumi, aku orang Jakarta. And untuk sekolah, aku sebagai duta perpustakaan sekolah, aku volunteer di sekolah sebagai student librarian. Aku juga berperan di OSIS sebagai ketua divisi kebudayaan. Dan saya juga kemarin waktu program JAS, alhamdulillah dapat award first place best speaker dan first place best SJS project video. Jadi itu kelompok kami dapat, alhamdulillah. Oke, nah sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit tentang apa sih yang aku aja kali ya, apa sih yang aku tanyain ke diri sendiri sebelum aku daftar program GYS itu. Jadi mama papa aku tuh selalu nerapin the three rules question. Jadi tuh aku harus bertanya 3 pertanyaan ke diri sendiri. Kenapa aku mau ikut program ini? Apa yang bisa aku dapat kalau aku ikut program ini? Dan apa yang ingin aku capai di program GYS ini? Mungkin teman-teman udah tahu kalau bakal ada awarding session di GYS, jadi bisa jadi best speaker, bisa jadi best delegate, most contributive delegate. Nah, itu aku tuh udah ngeset dari awal kalau aku emang jadi nih ikut JYIS, aku tuh pengen dapat award apa sih? Apa yang mau aku maksimalin ya untuk bisa dapat award itu. Nah, tapi pertanyaan pertamanya itu tujuan aku ikut program JYIS ini tuh apa sih? Apakah aku cuma pengen keluar negeri, have fun doang, atau aku mau lihat kalau misalnya kampus-kampus di luar negeri itu gimana? Karena kalau aku sendiri, my goal is to
study overseas. Aku pengen kuliah di luar negeri di University of Edinburgh di Scotland. Jadi menurut aku ini bisa jadi step pertama aku untuk tahu gimana sih kalau ikut program-program kayak gini ketemu kakak-kakak yang lain. Nah, iya itu. Dan salah satu pertanyaan terbesar aku pas aku mau daftar itu, aku tuh masih sekolah, aku masih SMA. Kakak-kakak yang ikut tuh banyak yang udah kuliah, udah kerja malah. Aku tuh bisa nggak sih? Dan ternyata, alhamdulillah dengan izin Allah aku bisa ya. It's not a problem. Jadi kalian umur berapa aja itu nggak masalah karena dengan kamu build dari sekarang skill-skill yang nantinya akan berguna itu bakal jadi lebih mudah untuk kalian nantinya. Aku awalnya minder, tapi pas udah dapet kelompok, udah mulai kerja, ngerjain projectnya, itu aku ngerasa nyaman juga sama aku tuh sekelompok sama aku sekelompok sama dosen, sama kakak-kakak yang kuliah di Telkom, sama anak SMA juga, and it was really fun. It was semuanya ngebantu gitu, saling membantu. Nah, terus ini adalah salah satu yang aku yakini sebelum dan sampai sekarang ya. Aku udah bilang tadi aku ngeset satu goal dan goal aku itu dapat best speaker waktu mau ikut GWS. Aku udah nge-plan dari awal aku pengen dapat best speaker karena jujur aja I'm not really good at doing public speaking. Aku pernah dulu di saat aku harus melakukan public speaking, aku tuh pingsan karena aku gak kuat gitu ngelihat semua orang tuh ngelihat dan aku tuh masih yang deg-degan. Tapi it's from that I can learn kalau ternyata berbicara di depan umum itu tidak semenakutkan itu. So stick to your goal and work your way through it. Sebenarnya aku kaget banget pas aku bangun tuh aku mikir loh kok pingsan, perasaan biasa aja gitu. Tapi ternyata itu tuh salah satu kejadian yang bikin aku jadi diri aku yang sekarang yang aku gak terlalu malu untuk berbicara depan umum. Aku mm, nggak terbata-bata kalau ngomong depan umum aku masih bisa tenang. Itu adalah hal yang bikin aku bisa sekarang. Jadi kalau emang kalian pernah ngerasain failure atau malu itu it's normal and it's going to build your way through your life. Oke, nah ini adalah tiga hal lagi yang harus kamu ingat sebelum kamu ikut JWS atau program apapun itu sih. Kalau di sekolah aku ada 5 profil pemimpin masa depan. Nah, menurut aku ini semua terimplementasikan ya di JWS. Itu ada bertanggung jawab, berintegritas, peduli, kolaborasi, dan disiplin. Itu semuanya terimplementasikan saat saya ikut program GYS. Jadi 3 hal yang benar-benar yang saya lihat harus banget dilakukan itu, yang pertama itu cek preparasi kalian di note. Kalau aku ini di sini nggak dapet HP, jadi HP itu di orang tua ya. Jadi aku punya buku kecil yang aku tulis note-note untuk persiapan aku nanti berangkat. Apa sih yang aku belum siapin? Itu semuanya aku note dan aku tempel di kamar. Di kan asrama ya, jadi di kamar itu ada meja belajar ditempel di situ. Nanti di checklist apa yang udah, apa yang belum. Kalau misalnya ada tambahan, ditambahin lagi di situ. Jadi kalau inget langsung ditulis. Yang kedua itu pedein aja. Oh, mungkin kedengarannya susah ya pedein aja tuh, tapi em, guru bahasa Inggris aku tuh pernah bilang, kalau kamu malu-malu pas tampil di depan orang, kamu tuh nggak bakal ketemu orang-orang ini lagi. Nanti kalau misalnya mereka inget, make them think that you're a good presenter. Karena you're going to leave a message behind your performance gitu loh. Jadi kayak kalau emang kalian mau tampil, tampillah semaksimal mungkin karena kemungkinan itu bisa jadi terakhir kali kamu ketemu orang-orang itu. Give a good impression. Dan kalau emang ada yang harus dipertanyakan kan nanti kalian dapat kelompok kalian mau nanya ke kakaknya langsung tanya aja karena kan kalian sekelompok gitu jadi kayak don't think about your differences kayak kakaknya udah kuliah nanti mau nggak ya nanggepin pertanyaan dari aku yang masih SMP mungkin atau kalau aku kemarin masih SMA jadi aku kayak aduh gimana ya nanya nggak ya tapi ya udah tanyain aja karena kalau misalnya nggak nanya kita nggak tahu kan terus yang ketiga itu back to point number one prepare thoroughly kalau kalian udah nulis apa aja yang harus kalian persiapkan itu jangan cuma ditulis tapi dilakukan. Oke. Nah, ini aku ada sharing sedikit tentang program JOS tuh ngapain aja sih. Jadi di day one itu kita ada City Exploration. Aku dapat di batch 3 itu ke Singapura, Malaysia. Jadi ini hari pertama masih di Singapura. Ini sama teman-teman asrama aku juga yang bertiga yang ikut program JOS.
terus kita ke NUS dan beneran nge-explore kampusnya sendiri dan kayak banyak flyer juga kan kita bisa ngambil, kita bisa interaksi langsung sama mahasiswanya juga. Aku sempat ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak di sana juga kayak nanya-nanya kayak how is it here and is it really that hard gitu-gitu. Cuman kan ya beda negara juga persiapannya beda. Tapi you get that experience from this program. Ini hari kedua kita udah di University Malaya dan kita ke art gallery-nya juga. Kita bikin kayak ada post postcards dan itu dibantu sama kakak-kakaknya di sana. Dan menurut aku program ini tuh bikin wawasan kita lebih luas juga ya karena kita berinteraksi sama semua orang dan gak ada malu-malunya. Nah, ini kelompok aku. Jadi sedikit cerita, kelompok aku namanya Pipo. Pipo ini fokus ke aplikasi tentang edukasi seks untuk anak-anak. Jadi gimana orang tua bisa menyampaikan edukasi mengenai sexual education ke anak-anak dengan cara yang benar, di mana mereka gak ngerasa eh, mungkin kita sekarang ngerasanya kayak, aduh gimana ya ini nyampeinnya gimana? Kalau aku, alhamdulillahnya aku dulu udah dikasih pemahaman ini dari kelas 4. Tapi setelah kita lihat-lihat lagi, gak banyak orang yang terpapar edukasi seperti ini. Jadi kita ngambil masalah ini. Nah, ini aku ini satu malam sebelum presentasinya kita persiapan di salah satu kamar hotelnya dan itu seru gitu sebenarnya nggak deg-degan juga karena kita tahu kita udah nyiapin, kita udah siap, kita tinggal presentasi. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah hari ketiga sebelum presentasi kita ke Batu Caves dulu. Nah, ini adalah sesi presentasinya. Jadi kita presentasi bareng-bareng kayak gini dan nanti ada Mr. Ali yang jadi judge-nya and nanti kita ditanya-tanyain pertanyaan dan kalau untuk kelompok aku tuh kita tuh udah nyiapin list pertanyaan yang kemungkinan ditanyain sama jurinya karena kan dapat mentor juga ya dari alumni JYS sebelumnya. Kita udah nyiapin list pertanyaan. Kira-kira kalau misal ditanya kayak gini kita jawabnya gimana, kita nggak boleh deg-degan gitu. Jadi salah satu kunci biar kalian pas maju gak deg-degan itu kalian persiapin. Karena kalau misalnya tanpa persiapan kalian maju itu bakal bakal jadi hektik di diri sendiri gitu. Kelihatannya emang biasa aja tapi di dalam tuh, aduh aku harus ngomong apa? Aduh ini gimana kalau orang mikirnya gini gimana? Gitu. Dan ini masih di hari ketiga. Ini setelah presentasi yang awalnya kita kelompok aku mau jalan-jalan sama kelompok aku doang jadi jalan-jalan sama satu JYS. Jadi bonding gitu sama semuanya. Jadi kayak nggak ada nggak ada yang kayak misah-misah gitu enggak. Jadi aku kenalan sama anak SMP yang ikut juga sama Naya juga. Aku kenalan sama kakak-kakak kelas aku yang kelas 12. Aku kenalan juga sama yang udah kuliah. Aku nanya tips and triknya gimana. Karena ada yang di Undip kemarin aku nanya kan lulus di Undip tuh gimana sih ya kan dulu SNBT, SNBP atau UM gitu. Bisa nanya-nanya kayak gitu. Nah, ini hari keempat, hari terakhir kita ke IIUM dan ini tuh kita dikasih kayak di sini tuh kita dikasih lihat program-program di IIUM sendiri tuh gimana. Terus ada juga yang nanya program beasiswanya gimana. Dan ini tuh bener-bener edukatif banget ya karena banyak dari teman-teman yang ikut program JYS ini tuh pengen keluar negeri, pengen kuliah di luar negeri, tapi pengen beasiswa itu bisa langsung ditanyain sama pihak kampusnya. Ya, kita juga ke Putrajaya, which is our last stop sebelum kita ke bandara dan pulang lagi ke Indonesia. Nah, sekian dari saya. Em, yang terpenting itu kalian harus percaya sama diri kalian sendiri, harus tetap prepare, trust the process. Karena kalau misalnya kalian sekarang mikir, oh ya, remember that a bad start doesn't always give a bad ending. Kalau misalnya you startnya terpontang-panting, mungkin akhirnya karena kalian terpontang-panting duluan, jadi akhirnya jadi lebih baik. Kalian udah siap, kalian udah tahu cara ngadepinnya gimana. Know that every challenge is an opportunity to grow. Setiap tantangan yang kalian hadapi itu bisa jadi wadah kalian untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Kalau dari aku sendiri, apa yang aku dapat dari program JYS ini tuh, aku satu pengetahuan tentang AI itu meluas. Karena kan kalau sekarang itu semuanya AI ya. Dan kalau aku di sekolah nggak terlalu diperkenalkan dengan AI kayak karena kita we're trying to like improve ourselves so that kita bisa pakai AI yang benar gitu loh. Di sini aku
baru tahu kalau misalnya bikin UI UX design itu pakai AI gitu-gitu tuh bisa. Dan aku tuh dapat banyak teman-teman dari background yang berbeda-beda. Aku bisa nanya banyak hal and knowing a lot of cultures karena ternyata beda kota juga bedanya kadang jomplang gitu. Bisa ngobrol sama semua orang. Kemampuan public speaking yang meningkat bisa dibilang ya karena aku udah cerita tadi pas aku ikut ini alhamdulillah aku dapat best speaker dan itu agak nggak nyangka tapi aku udah mersiapin itu tapi tetap gak nyangka gitu pas dapat. Jadi ya sekian dari saya kalau misalnya ada yang mau nanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rayhana, keren sekali pengalamannya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya sendiri saja mendengarnya luar biasa, Kak Rehana. Dan ini memang mungkin yang tadi diceritakan sama Kak Rehana, ini juga dirasakan oleh teman-teman muda SMA kayak yang awalnya, Bu, masih kelas 7 SMP udah presentasi depan dosen. Ih, gimana Bu? Ya Allah, dan sebagainya. Tapi tadi ya, Alhamdulillah ada motivasi dan insya Allah jadi penguat juga untuk teman-teman muda SMA Askia untuk lebih persiapannya lebih matang lagi dan insya Allah masih ada 2 tahun teman-teman menyiapkan itu insya Allah kita bisa. Selanjutnya mungkin dari Kak Naya yang akan bercerita pengalamannya. Kepada Kak Naya dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Suaraku aman kan? Alhamdulillah jelas Kak. Oke, siap. Mungkin boleh minta tolong, Kak, untuk share PPT. Ya, Sebelumnya, aku mau salam dulu ke semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Di sini aku alhamdulillah senang banget bisa ketemu sama teman-teman dari Askia. And yaudah, hari ini aku mau cerita dikit tentang pengalamanku selama ikut program GIS. Boleh di next Kak mungkin? Oke, perkenalan dulu. Nama aku Lakwina, Nayandra Dinta, biasa dipanggil Naya. Aku sekarang kelas 9 di MTSN 1 Kota Malang, jenjang SMP ya. Terus buat sosmed aku ada Instagram Lakwinaya sama Gmail aku lakwinaya@gmail.com. Terus, oke deh, sebelumnya aku mau nanya ke teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian tuh kayak ngebayangin ada di Merlion Park, Singapura, sambil ngeliatin kayak patung singa yang ikonik banget gitu, terus ngomong di depan teman-teman yang luar biasa dari seluruh Indonesia, sambil presentasi tentang SDGs di Malaysia lagi. I mean like, it's unbelievable. And aku sendiri tuh nggak nyangka, tapi alhamdulillah Rabbil Alamin, aku dikasih kesempatan luar biasa untuk beneran ngalamin semua hal itu. Dan ini semua tuh karena ikut program Global Youth Innovation Summit atau GYI. Bisa di next. Di sini I'm speaking with a few achievement. Alhamdulillah di GIS Batch 3 kemarin, aku sama timku Eduneers itu kita berhasil dapat beberapa penghargaan, yaitu first place best team, terus second place best SDGs project presentation, terus buat yang individu ada second best speaker sama second best most inspirational leader. Terus alhamdulillah aku juga di sini sebagai ketua satu OSIS MTSN 1 Kota Malang periode 2023-2024. And bisa di next lagi Kak. Ini aku mau jadi band ya. Aku juga pernah ada di posisi itu, tapi after like aku akhirnya memberanikan diri untuk ikut program GIS ini, aku sadar kalau ternyata pengalaman kayak gini tuh kayak worth it banget. Tapi kenapa? Nah, ini deh karena itu aku mau cerita tentang pengalaman aku kenapa pengalaman global tuh penting banget. And aku rangkum ini jadi 3 hal utama, akademik, sosial, sama pribadi. Boleh minta tolong di next lagi. Untuk pengembangan akademik ini, aku benar-benar kerasa waktu kita tuh keliling kampus-kampus top kayak yang NUS, terus IUM, terus University Malaya. Aku tuh jadi ngerasa kayak, wow, melihat cara mereka belajar, fasilitas yang mereka punya, terus kayak gimana seriusnya mereka tuh ngejar pendidikan gitu loh. Itu bikin aku jadi kayak super motivated buat belajar lebih giat. Terus aku jadi kepikiran kayak, kalau misalnya mereka bisa sejauh itu, kenapa kita nggak bisa?
Terus kayak pengalaman itu tuh bikin aku sadar kayak pendidikan tuh bisa banget jadi kayak a chance, kayak jadi pintu buat ngebuka peluang yang jauh lebih besar di tingkat global. Terus yang kedua ada pengembangan sosial. Menurutku komunikasi itu adalah kunci banget. Karena waktu ketemu kakak-kakak yang keren dari seluruh Indonesia, aku tuh jadi makin sadar kalau kerjasama and support itu very very important. Mulai dari ngobrol, brainstorming, sampai akhirnya ngerjain tugas bareng, aku akhirnya jadi belajar gimana sih cara komunikasi yang baik, terus gimana sih caranya menghargai pendapat-pendapat dari orang lain. And last but not least, pengalaman pribadi. Ini sih yang paling berkesan. Cause like pada akhirnya juga aku tuh belajar adaptasi di tempat baru. Gimana cara ngomong depan orang banyak dan yang pasti belajar keluar dari zona nyaman. Step out of our comfort zone. Saya sih sebenarnya campur aduk ya. Tapi like justru itu yang bikin kita jadi makin berpengalaman and lebih kuat juga. And so, oke, sekarang aku mau ceritain lebih detailnya lagi tentang pengalaman aku selama GIS, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Buat hari yang pertama ini, sebenarnya aku tuh agak beda ya, karena aku tuh nggak berangkat dari Jakarta, tapi dari Surabaya bareng rombongan sekolah. Kita tuh langsung terbang ke Singapura, and begitu sampai di sana kita baru deh gabung sama rombongan-rombongan yang lain. Kita sempat keliling-keliling dulu, jalan-jalan di Changi Airport. Terus habis itu kita lanjut ke destinasi pertama, yaitu NUS. Kampusnya tuh jujur keren banget ya. Kayak gedung-gedungnya tuh kayak modern banget. Terus suasananya nyaman. Terus kayak bikin aku ngerasa kayak this is a perfect place to actually study. Kayak motivasiku tuh langsung naik drastis and makin semangat buat ngejar pembelajaran di luar negeri. Terus after udah puas ke NUS, kita lanjut ke USS, Universal Studios Singapore. Kita nggak sempat naik wahana sih, cuman kita apa foto-foto terus jajan-jajan enak. Terus lanjut ke Chinatown, baru deh kita jajanan yang enak-enaknya tuh banyak banget, and gak lupa buat beli oleh-oleh. Terus after kita dari Chinatown, kita lanjut ke Merlion Park buat foto-foto depan the iconic Merlion statue. And udah pasti kayak gak lengkap banget sih kalau ke Singapura gak sempet ke sana. And after seharian seru-seruan di Singapura, malamnya kita langsung cabut ke Malaysia, makan malam bareng, terus ya istirahat buat acara selanjutnya. Terus buat hari kedua, bisa di next. Ya, jadi buat hari kedua itu kita mulai dari kunjungan ke University Malaya. Di sana tuh kita diajak keliling-keliling kampus, termasuk ke Museum of Asian Art ya, main library, sama sempat ke art gallery-nya juga. Terus semuanya tuh juga very very interesting, very very motivational. Terus abis dari UM kita tuh ke KLCC atau Petronas Twin Tower. Di sana kita foto-foto, nikmatin pemandangan bentar, terus kayak jalan-jalan sekitar sana gitu deh. Kan abis itu kita lanjut ke Dataran Merdeka. Di Dataran Merdeka kita juga foto-foto lagi, terus nikmatin suasana kota and stuff. Di situ aku sama timku foto di depannya patung SDGs sesuai sama proyek yang kita ambil. Terus after seharian jalan-jalan, kita balik ke hotel buat persiapan presentasi. Bisa di next Kak, mungkin. Nah ini untuk persiapan presentasinya. Jujur latihan ini tuh aku setuju banget sama apa yang dibilang sama Kak Rehana tadi. Ini tuh benar-benar jadi kayak momen bonding kita semua. Jadi kayak itu lebih kenal sama satu sama lain, lebih solid, lebih kompak. Terus kayak makin deket itu deh sama tim kita. Siap soalnya kita udah nyiapin presentasi ini tuh dari kayak months ago. Terus ya walaupun rasanya capek atau gimana, tapi semua tuh jadi kayak nggak kerasa gitu loh. Jadi makin kerasa kayak, gila ini seru banget, kita kok keren banget sih, Bismillah besok bisa. Ya gitu deh. Terus kayak makasih juga buat timku, shout out to the best team ever for me, Edwinians. Bisa di next lagi Kak mungkin. Lanjut ke hari ketiga. Ke hari ketiga itu kita mulai dengan jalan-jalan ke Batu Caves sebelum presentasi. Vibes-nya tuh jujur di sini deg-degan sih buat aku. Karena walaupun kita tuh udah siap, kita tuh masih ada rasa nervous gitu deh. Karena emang kan mau tahu abis itu mau presentasi. Jadi kayak mau nggak mau tuh kayak, gimana gitu. Terus, tapi cuacanya enak sih, sejuk. Terus Batu Caves is like very, very indah, very, very pretty. Jadi kayak mengurangi ketegangan lah ya. Terus lanjut, kita langsung cabut ke International Youth Center atau IYC buat presentasi. Begitu sampai di sana, kita semua tuh makin semangat, alhamdulillah. Terus ya gitu deh, alhamdulillah kelompokku juga presentasinya lancar, semua usaha sama latihan kita nggak sia-sia.
and berhasil dapat 4 penghargaan total yang tadi. Terus ya lega banget sih, kayak semua beban tuh hilang after presentasi yang lancar. Bangga juga sama kelompokku yang udah kerja keras banget since day one. Terus bisa di next lagi, Kak. Nah ini deh, malamnya karena udah lega tuh kita jalan-jalan ke our street buat refreshing. Jujur itu, jujur seru banget ya. Sih kayak momen paling seru sih menurutku. Karena di sini tuh kita tuh kayak jajan enak-enak, ngobrol-ngobrol santai, tuh selebrasi keberhasilan sama teman-teman kelompokku. Dan itu kayak bener-bener seru banget. Tapi waktu ini tuh kayak udah mulai ada vibes mellow gitu deh. Kan besoknya tuh kita udah harus pulang. And like momen itu tuh jadi kayak momen yang kenangan yang gak bisa terlupakan gitu. Next, hari keempat, penutupnya bisa di next, Kak. Nah, buat hari keempat ini kita langsung ke IIUM, ke International Islamic University Malaysia, buat university tour. Kita tuh diajak keliling kampus, termasuk ke library mereka yang jujur keren banget sih, gede banget. Aku bener-bener ngerasa kayak, wow, this is bener-bener library banget. Terus fasilitasnya tuh juga lengkap, suasananya nyaman. Aku bener-bener enjoy sih selama di sana. Terus kita juga sempat dengerin presentation dari pihak IUM ya, yang bikin kayak makin semangat juga buat lanjutin pendidikan di luar negeri. Terus after dari IUM, kita lanjut ke Putrajaya buat makan siang. Tempatnya tuh jujur very very cantik banget gitu. Terus kayak sadly itu spot terakhir yang aku kunjungi di Malaysia. It feels kayak campur aduk. Senang bisa mengunjungi tempat yang kece, yang keren. Tapi juga sedih soalnya perjalanan ini akhirnya udah mau selesai. And like akhirnya waktunya pulang. And I need to say goodbye to all of them. Jujur sedih banget. Cuman kayak alhamdulillah udah dapat pengalaman luar biasa. Bisa ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia ya, kakak-kakak. Sama teman-teman dari sekolahku juga. It was a really memorable trip for me. Terus bisa di next, Pak. Ini deh, apa yang didapat dari program ini? Buat diri aku sendiri ya, aku dapat 3 hal utama yang menurutku tuh kayak benar-benar helpful for me. Yang pertama itu pengembangan pribadi. It's like di program ini aku merasa banget pengembangan diri aku, mulai dari belajar mandiri, hadapin situasi baru, terus lebih percaya diri sih lebihnya itu. Karena emang apa ya, nggak gampang. Karena banyak banget tantangan yang kita bikin kita tuh harus mikir sama bertindak sendiri. Tapi justru dari situ tuh kita belajar gimana cara ngadepin masalah-masalah. And like pengalaman ini tuh kayak bener-bener helpful buat bantu aku berkembang, gak buat sekarang doang, tapi buat masa depan juga. Terus yang kedua, networking. Ini pastinya sih kayak very, very berguna karena kita tuh kenalan sama bangun hubungan dari teman-teman seluruh Indonesia. Which means that kita tuh punya latar belakang yang beda-beda. Jadi banyak banget yang bisa kita pelajarin. Mulai dari cara kerjasama, terus cara saling support sama satu sama lain. And these connections tuh pastinya bisa berguna buat masa depan kita. And last but not least, perspektif global sama isu sosial di Indonesia. Selain itu, program itu juga ngajarin buat lebih peka sama masalah-masalah besar yang ada di Indonesia dan dunia. Dan ternyata tuh banyak hal yang perlu kita perhatiin. Kayak SDGs yang kita angkat buat di proyek Rias ini, Sustainable Development Goals. Kita tuh nggak cuma belajar teori, tapi juga gimana cara berkolaborasi buat cari solusi di tingkat lokal ataupun global. Dan like program ini tuh ngasih aku pencerahan banget kalau walaupun ada tantangan di Indonesia, solusi buat masalah-masalahnya itu kayak perlu kerjasama dari berbagai pihak di seluruh dunia. Bisa di Nah, ini sama kayak Karayana tadi. Pasti kan kebanyakan orang tuh mikir kayak program-program kayak gini tuh cuma buat orang dewasa atau mahasiswa gitu ya. Padahal sebenarnya anak sekolah tuh juga bisa banget ngerasain manfaat yang besar. Justru kalau misalnya kita mulai dari sekarang, kita tuh bisa dapat pengalaman yang lebih berguna gitu loh buat masa depan. Dan setelah kita tuh udah mulai dari sekarang. Jadi kalian tuh nggak usah ragu atau takut buat nyoba kesempatan ini. Karena kita tuh bisa dapetin banyak hal yang bakal berguna banget di kemudian hari. Bisa di next lagi, Kak. Ini aku ada sedikit tips and trick buat persiapan. Yang pertama itu riset program dengan seksama. Langkah pertama yang paling penting ini itu kita harus cari tahu dulu tentang programnya. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang kayak tujuan program, jadwal kegiatan, terus manfaatnya.
Kalau misalnya riset kita tuh udah oke, kita tuh bakal lebih siap. Terus kita tuh jadi tahu apa sih yang diharapin dari kita. So like sebelum gabung, jangan males buat cari-cari info yang lebih banyak. Terus lanjut, be open-minded. Salah satu tips yang penting adalah buat tetap terbuka sama hal-hal baru. Karena program ini tuh ngenalin kita sama banyak pengalaman dan ide-ide dari banyak orang yang berbeda-beda juga. Teman-teman yang punya cara pikir yang berbeda and stuff. Jadi kayak it's very important for us to stay open-minded, tetap terbuka. And biar kita tuh juga bisa belajar hal-hal baru dari mereka. Terus ketiga, ada bangun koneksi atau networking tadi. Selama program ini, kalian harus manfaatin banget kesempatan buat kenalan sama teman-teman dari seluruh Indonesia. Karena kita tuh kayak bisa saling berbagi pengalaman, belajar bareng, and who knows nanti in the future kita bisa kerja sama. And koneksi ini tuh juga berguna banget buat career atau studi kita ke depan. And buat yang terakhir, ikutin aktivitas dengan penuh semangat. Jangan lupa buat ikutin semua aktivitinya dan jangan cuma jadi penonton, tapi ikut aktif dalam setiap kesempatan yang ada. Karena program kayak kayak gini tuh kayak nggak datang dua kali. Program ini tuh penuh sama peluang buat kita belajar sama berkembang. So don't waste, jangan sia-siain kesempatan ini. And aktivitas-aktivitas selama program ini tuh bakal ngasih kita pelajaran berharga banget buat dibawa sama kita sepanjang hidup. Bisa di next. Okay, so yeah, start your global journey today. Di sini ada quote, every great journey begins with a single brave step. So don't worry guys, kalian pasti juga bisa ngalamin hal-hal luar biasa ini. So jangan pernah takut untuk mulai dan jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Thank you for listening to my story. Makasih udah dengerin cerita aku. Kalau misalnya mau cerita atau nanya-nanya lebih lanjut, aku bisa dihubungi di Instagramku, lakuinaya, atau email aku di lakuinaya@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa Kak Naya. Kak, luar Cerita biasa. pengalamannya, Masya Allah. Ini terima kasih juga Kak Dias, Kak Raihana, dan Kak Naina yang sudah menceritakan juga pengalaman-pengalaman seru terkait program Global Youth Innovation Summit ini. Insya Allah ini jadi punya gambaran teman-teman muda terkait serunya kegiatan ini. Walaupun nanti banyak tantangan ya Kak dihadapi, tapi insya Allah banyak manfaat juga yang kita dapatkan dan dampak positif juga nih buat bekal ke depannya. Baik, kita langsung lanjut saja untuk sesi diskusi. Pastinya ini sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman muda SM Askia. Nanti teman-teman bisa raise hand. Insya Allah nanti akan Bu Kifti bantu untuk koordinir penanyanya. Bu Salma buka terlebih dahulu sesi satu ini untuk dua penanya. Silahkan teman muda SM Askia yang mau bertanya dipersilahkan. Coba nanti. Silahkan Mbak Ayas. Mau nanya apa saja tantangan yang biasa terjadi saat pergi ke negara lain dan apa solusinya? Coba tadi Bu Sama kurang jelas Mbak suaranya Mbak Ayas. Mungkin agak maju lagi. Oke, boleh diulangi. Apa saja tantangan yang biasa terjadi saat kita pergi ke negara lain dan apa solusinya? Baik, terima kasih Mbak Ayas. Satu penanya lagi.
Nanti mungkin bisa Kak Naya atau Kak Raihana mungkin ya, yang bisa menceritakan nih tantangan-tantangan apa yang mungkin dirasakan saat program ini. Silakan Mas Brili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pridia dari SM Askia. Izin bertanya, untuk nanti di Singapura dan Malaysia kan kita berkelompok. Apakah kelompoknya random? Kalau random, boleh minta tips dan triknya untuk berkenalan. Soalnya aku masih susah apa ya, kurang percaya diri untuk komunikasi dengan orang yang baru. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mbak Ayas dan Mas Brili. Silahkan mungkin dari Kak Raihana atau Kak Naina terlebih dahulu. Boleh sharing-sharing cerita pengalamannya. Aku jawab yang pertama kali ya, yang tantangan yang pernah terjadi saat mengikuti program dan apa solusinya. Kalau dari aku sendiri, aku belum pernah bikin professional presentation sebelumnya. Dan itu pertama kali, aku juga belum terlalu, di situ aku tahu apa itu SDGs, tapi aku belum terlalu tahu secara mendetail apa itu SDGs dan problem-problem yang bisa kita kaitkan dengan SDGs. Jadi solusinya belajar, mempelajari materi-materi yang aku belum paham, sama em, banyak nanya sama kakak-kakak yang sebelumnya udah biasa bikin professional presentation, karena kalau di sini aku biasanya bikin presentasi ya untuk tugas sekolah aja atau untuk persiapan lomba pidato aja, itu juga nggak ada medianya, jadi lebih ke banyak nanya dan nggak takut untuk mencoba. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Raihana. Silahkan Kak Naya. Aku izin buat jawab pertanyaan yang pertama juga yang tanya. Jadi kalau menurutku ya, karena di sini kita sebagai anak sekolah, mungkin salah satu tantangan yang apa namanya kita hadapi itu bentroknya jadwal sekolah sama kegiatan kayak gini. Nah, kalau dari aku sendiri, cara kita menghadapi ini dengan solusinya itu adalah buat tahu cara bagi waktu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu bakal ikut program kayak gini, kita harus udah yakin kalau kita tuh bisa apa ya ngehandle masalah sekolah, tugas-tugas sekolah tuh udah kehandle gitu loh. Jadi biar kita tuh tetap bisa keep balance antara keduanya. Terus salah satu tantangan lagi yang aku rasa aku hadapin itu pastinya karena kita ini buat diri aku sendiri. Ini kan kayak my first experience buat ke luar negeri bareng sendirian. Terus kayak ikut program-program kayak gini. Jadi kayak mungkin kita belum kebiasa gitu ya sendirian di luar negeri and stuff. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya kita nggak cukup istirahat itu kita bisa kecapean atau mungkin sakit. Jadi jangan lupa buat apa ya rest enough, jangan kecapean. Terus setiap kali ada waktu buat istirahat, kalau bisa istirahat aja, jangan terlalu dipaksa. Sama udah sih itu aja menurutku. Thank you. Oke, terima kasih Kak Naya. Mungkin satu lagi terkait tadi terkait jejaring sosial, pastinya kelompoknya heterogen gitu ya Kak. Banyak usianya mungkin sudah tidak homogen gitu. Nah, gimana sih tips and triknya untuk memulai nih? Mungkin teman-teman muda butuh adaptasi. Adaptasinya seperti apa nih Kak untuk bisa bonding dengan kelompoknya dan sebagainya? Mungkin bisa diceritakan? Ya, aku coba jelasin sedikit dulu. Aku perkenalannya sih perkenalan biasa aja sih sebenarnya ya, kayak nyebutin nama, umur, masih SMP kah, masih SMA kah, kayak dari mana gitu. Terus pastinya kan nanti kakaknya ngajak ngobrol gitu. Jadi tuh awal kita dapat kelompok itu kita udah langsung ngomongin. Jadi udah dikasih topik juga loh sama pemuda-mudi kita. Kita langsung ngomongin kita mau ngambil topik apa sih buat di presentasi. Jadi kayak sebenarnya udah ada tujuan gitu di kelompok itu. Jadi kayak kemarin sih langsung straightforward ya. Nentuin leadernya, terus habis itu ngafalin nama-namanya. Banyak-banyakin ngobrol sih, bercanda-bercandaan gitu kok. Jangan, apa ya, mungkin kalau kaku, ada beberapa orang yang kaku ya, karena di kelompok aku juga ada. Tapi akhir-akhirnya pas udah ketemu, udah deket-deket mau berangkat, itu jadi lebih lebih fun aja. Nanti emang awal-awal agak
agak kaku dan agak kayak agak awkward, tapi akhir-akhirnya jadi ini. Kalau perkenalan mah kenalan biasa aja. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Naya ada tambahan? Dari aku mungkin kurang lebih sama sih sama karyahannya. Jadi kayak begitu kita udah dapet kelompok, alhamdulillah tuh kita kayak bisa langsung nyambung aja gitu. Kita langsung kenalan, nanti kakak-kakak yang lain tuh udah langsung ngobrol, ngebahas. Terus kayak mungkin dibawa santai aja ya. Jadi walaupun umur kita tuh emang ada beberapa yang bedanya itu lumayan jauh, ada yang kuliah, ada yang SMP. Tapi begitu kita udah jadi satu kelompok tuh kayak nggak terasa gitu loh. Kita tetap dekat, tetap bisa ngobrol. Terus ya gitu deh guys. Alhamdulillah itu kelompoknya solid-solid semua. Terus buat yang pembagian kelompoknya itu, nanti tuh kan waktu awal kita daftar itu kan kita disuruh milih kayak ada beberapa topik kayak kalau nggak salah ada education, health, environment, sama entrepreneurship. Nah itu ntar kelompoknya tuh dibagi sesuai sama apa namanya topik yang kita pilih. Cuma nanti buat kayak misalnya ada beberapa orang yang milih satu topik gitu ya, itu ntar di randomize lagi. Jadi emang kita nggak bisa apa ya nebak siapa sih yang bakal di kelompok kita. Cuman ya justru itu yang bikin seru karena kan kita bisa kenalan sama orang-orang baru. Mungkin dari aku itu, thank you. Oke, terima kasih Kak Naya dan Kak Raihana. Selanjutnya mungkin langsung sesi kedua saja. Oh, sudah ada yang sudah ada yang siap ini. Mbak Saifa ya? Atau Kak Arum dulu? Oh, Mbak Arum dulu silahkan. Ya, dari kesehatan dulu. Insya Allah, jadi alhamdulillah bisa mengikuti studi ini yang sangat luar biasa, yang bisa motivasi aku dan menggambarkan satu untuk isi pertanyaan. Apa sih motivasi kakak-kakak yang selalu diingat sampai detik ini atau untuk mengikuti GWS? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penanya kedua silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Saifani, atau bisa dipanggil Saifa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan kakak senior dan kakak senior bisa berbagi atau sharing bersama kita dari kita anak-anak kelompok. Izin bertanya nih Kak tentang program. Saya belum tergambarkan yang tentang sharing sharing discussion sama yang pengurus-pengurus bisnis itu sama belum tergambarkan soal online coaching kelas Kak. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung saja Kak Raihana dan Kak Naya, atau mungkin nanti Mas Dias bisa menambahkan juga nggih Kak terkait online coaching dan sebagainya. Mungkin aku mau share buat yang motivasiku dulu. Jadi pertanyaan yang pertama. Jadi awal mula aku ikut GWS ini itu aku dari kecil tuh selalu dikasih tahu sama orang tua aku kalau misalnya belajar itu harus jauh-jauhnya. Jangan cuma terjebak di lingkungan sekitarmu aja. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat keluar dari your comfort zone, go for it. Jadi aku tuh emang udah rasa kayak pengen banget buat bisa belajar di luar negeri. And like pada saat aku apa namanya pengen pengen nyoba nyari pengalaman tentang ini, kebanyakan program itu kan kayak buat anak-anak SMA atau umur 15 tahun ke atas. And like tiba-tiba ternyata tuh ada program di pemuda-pemuda ini yang ternyata tuh anak-anak seumuranku and even yang lebih bawah lagi tuh masih bisa ikutan. Jadi begitu aku ngelihat ada program itu aku langsung gas aja, aku niatin, aku siapin semuanya sampai akhirnya alhamdulillah bisa berangkat. Jadi ya mungkin motivasi terbesarku itu adalah pengen belajar di luar negeri. Thank you. Oke, Masya Allah.
Dari aku sendiri, aku mau sama motivasinya juga mirip sama Naya ya. Aku juga pengen kuliah di luar negeri. Aku ngerasa ini kayak bisa jadi first step aku untuk persiapan. Apa yang harus aku persiapin? Gimana sih di luar? Oke, dan pertanyaan tentang yang online coaching class ya. Jadi kebetulan kemarin alhamdulillah aku sama Naya juga sebenarnya jadi narasumber untuk online coaching kelasnya Pemuda Mendunia. Nah, di situ tuh kita kita ceritain tentang gimana sebagai anak sekolah kita bisa dapat awards di program JYS tuh ngapain aja, project presentationnya tuh gimana, dan lebih ke mengenalkan JYS ke para calon delegasinya sih. Dan kemarin itu juga sempat ada banyak info-info tentang beasiswa waktu online coaching class. Jadi mungkin itu bisa ngejawab sedikit, tapi kayaknya bakal ditambahin sama Kak Dias. Ya, makasih. Terima kasih Kak Raihana. Silakan Kak Dias. Oke, mungkin di sini aku izin jawab yang coaching class ya. Sepertinya yang ditanyakan coaching class saat persiapan project. Mungkin seperti itu ya dari teman-teman SMA Skia. Nah, jadi fun fact-nya, selama 7 batch ini, itu aku yang bagi kelompoknya guys gitu. Jadi ada topik yang teman-teman pilih kan, kata Naya tadi. Kemudian biasanya aku bagi tuh kelompoknya siapa-siapa aja nih yang masuk kelompok education misalkan. Dan itu sebenarnya nggak semuanya eh, akan masuk di pilihan yang pertama. Biasanya kami berikan dua opsi ya. Pilihan pertamanya apa, pilihan keduanya apa. Nggak semuanya masuk pilihan pertama, ada juga yang masuk ke opsi keduanya seperti itu. Nah, pertimbangannya juga di setiap kelompok itu memang sengaja, ini sengaja kami mix. Ada yang, kalau misalnya ada yang SD, kelas 6 ya, ada yang SD, SMP, SMA, kuliah, tadi ada yang dosen atau kerja seperti itu. Jadi nggak ada yang satu kelompok itu SMA aja, atau SMP aja, atau kuliah aja. Karena tadi seperti yang Raihana share ya, Raihana juga belajar gitu pembuatan projectnya dari teman-teman yang kuliah gitu. Atau tadi di video Rishad sempat share juga, aku belum pernah nih bikin presentasi yang seperti ini. Aku belajar juga dari kakak-kakak yang lain. Memang sengaja kami buat seperti itu supaya di antara kelompok itu bisa saling belajar. Pun sama, walaupun Raihana tadi atau Naya belum ada pengalaman membuat project presentation, tapi secara penyampaian mereka ini outstanding, bahkan lebih baik dari saya juga gitu saat SMP, saat SMA saya nggak ada apa-apanya gitu dibanding mereka gitu. Jadi memang kelompok ini kami desain bisa saling melengkapi gitu. Yang junior bisa belajar dari yang senior, pun sama yang senior harapannya bisa latihan atau belajar juga menyampaikan atau mengajarkan yang ke yang junior. Karena biasanya kan walaupun mereka ada juga ya yang punya experience atau pengalaman tapi nggak terbiasa untuk menyampaikan. Nah, di program inilah dilatih untuk menyampaikan, untuk saling berbagi ilmu. Jadi saling belajar. Kurang lebih seperti itu untuk coaching kelasnya. Dan biasanya nanti akan ada mentornya juga. Nah, mentornya ini dari alumni-alumni batch sebelumnya yang juga mendapatkan awards. Yang best delegate misalnya kita tarik, yang best speaker atau yang punya pemahaman membangun project dan membangun timnya baik, kami coba tarik dan jadikan mentor untuk batch-batch saat ini dan setelahnya seperti itu. Mungkin seperti itu, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Dias. Em, Terakhir mungkin sesi ketiga. Ada Saya boleh yang... tanya, Bu Salma? Oh, Masya Allah, Bunda. Boleh, Bun. Iya, Silakan, oke. Bun. Terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi kembali ya untuk kakak-kakak berdua di level SMP, ada Kak Latina dan juga Kak Rahena yang hari ini sudah share pengalaman untuk teman-teman muda. Dan ketika kakak-kakak berdua itu memotivasi, pasti saya yakin teman-teman SM ini ada banyak pertanyaan tapi mau tanya di bagian mana saking banyaknya gitu ya. Jadi gini, saya mau tanyakan Kak Dias juga, ini untuk Kak Dias juga dan teman-teman saya sempat membaca profil dari program yang nanti akan dilaksanakan ini, insya Allah itu ada yang mandiri,
ada juga yang beasiswa gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika teman-teman muda ini ingin mencoba untuk mendaftar yang beasiswa gitu ya, yang beasiswa itu kira-kira apa nih persiapan atau mungkin apa kan kalau beasiswa ini kan berarti ada sesuatu yang dikompetisikan ya ada yang sudah dikompetisikan gitu. Nah, kira-kira apa nih yang sekiranya perlu disiapkan gitu? Meskipun dari teman-teman SMA Askia selama 2 tahun ke depan ini sudah mulai menabung kakak-kakak. Jadi kami ikhtiarkan ketika backpacker ini teman-teman muda sudah berlatih bagaimana finansialnya itu mereka itu mengumpulkan dari magang, dari jualan dan sebagainya dan juga sponsorship gitu ya. Nah, ini salah satunya juga ada media tadi saya sempat mendengar ada juga yang program beasiswa gitu. Nah, itu seperti apa mungkin Kak Dias atau mungkin Kak Lakina sama Kak Rehana kemarin yang program beasiswa atau yang program mandiri begitu. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan saya. Barangkali dari teman-teman muda yang termotivasi. Oke, walaupun udah nabung nih 2 tahun ke depan nanti sudah terjangkau biayanya mereka udah kumpulkan, tapi ternyata mereka juga pengen nih men-challenge diri mereka sendiri untuk mengajukan di program beasiswa. Itu seperti apa Kak Dias dan kakak-kakak lainnya? Terima kasih. Terima kasih Bunda Wulan. Silahkan mungkin Kak Dias atau nanti tambahan juga dari Kak Raihana dan Kak Nainya. Oke, mungkin boleh Raihana dan Naya dulu yang share karena kebetulan Raihana dan Naya juga sempat ikut seleksinya ya kemarin. Silakan. Baik, silahkan Kak. Kalau dari aku sendiri, aku kemarin ikut seleksi yang fully funded untuk GOIS. Dan kebetulan aku lulus di yang partial funded, jadi dibiayai setengah oleh GOIS dan dari aku setengah juga. Em, itu tuh seleksinya, pertama-tama ada seleksi berkas dulu, kita post Twibbon, dan ada form yang harus kita isi, kayak kenapa kita mau ikut. Hmm, Iya, lebih ke seleksi berkas dulu. Habis itu kita ada tes wawasan kebangsaan. Nah, di tes wawasan kebangsaan itu ditanya, nanti materinya yang bakal dites juga disampaikan sama pemuda mendunianya, dikasih kisi-kisi. Itu dipelajarin dari situ. Alhamdulillah saya lulus tes wawasan kebangsaannya. Terus yang tahap ketiga tuh ada LGD, Leaderless Group Discussion. Itu saya belum lulus di situ. Tapi untuk seleksinya sendiri itu kayak kayak focus group discussion tapi emang nggak dikasih leadernya aja gitu jadi kayak how the discussion goes itu ya kayaknya itu deh yang dinilai. Terus yang terakhir itu ada wawancara. Nah ya jadi itu tahapan-tahapan untuk yang seleksi fully fundednya dan saya sama teman-teman saya bertiga kita daftar yang fully funded tapi alhamdulillah kita bertiga dapat yang partial funded. Ya, jadi kita tiga-tiga berangkat. Wah, terima kasih Kak. Jadi kalau dari aku sendiri juga aku juga sempat daftar buat yang apa namanya beasiswa fully funded sama kayak Kak Rahana. Cuma apa namanya alhamdulillah aku berhasil dapat sampai tahap yang top 10 special funded. Jadi apa namanya step by stepnya kurang lebih sama ya. Yang pertama ada berkas, terus wawasan kebangsaan, terus yang ketiga itu kan ada leadership discussion. Nah, menurutku di antara tes-tes yang ada, ini tuh yang paling tricky. Karena di leaderless group discussion ini kita tuh kayak dijadiin satu kelompok sama kakak-kakak yang lain. Dan di sini tuh kita tuh emang belum kenal sama satu sama lain, dan kita tuh disuruh buat bikin project sama nyari solusi buat suatu masalah di Indonesia. Dan pada saat ini tuh karena emang namanya leaderless group discussion, which means kayak leader, kita tuh harus bisa ngebalancein antara jadi kita tuh kayak nggak bisa terlalu dominan, tapi kita juga nggak bisa terlalu diam. Which means that kita tuh harus bisa kayak take a part di tim dengan baik. Jadi kayak mungkin yang dinilai itu gimana kita tuh bisa ngobrol sama tim, kerja sama tim dalam waktu yang sangat singkat ya pada saat itu. Jadi ya menurutku buat leaderless group discussion ini kita harus apa ya latihannya tuh mungkin bisa cara buat bisa lebih oke dalam teamwork.
yang paling pentingnya. Terus after Leaders Group Discussion, alhamdulillah lanjut ke tahap wawancara. Buat wawancara ini nanti wawancaranya apa namanya kita sendiri-sendiri. Terus nanti kita ditanyain tentang apa sih motivasimu mau masuk mau ikut program ini. Terus kayak kenapa mau ikut and stuff. Jadi intinya persiapin aja apa namanya cari kayak contoh-contoh pertanyaan interview sama menurutku yang paling penting itu eh, banyakin doa sama Allah karena this wouldn't happen kalau misalnya kita tuh nggak berdoa. Jadi kayak eh yes di semua step yang kita lakuin ini yang penting disertai sama doa. Jadi itu aja sih menurut. Thank you. Oke, terima kasih Kak. Udah pasti teman-teman muda juga sangat terbantu dengan jawaban dari kakak-kakak berdua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Barangkali Kak Dias mau menambahkan? Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih memang untuk program yang berjalan, seleksinya seperti itu. Pertama memang ada seleksi berkas, nanti teman-teman mengisi form ya, form data diri, kemudian juga motivasi, lalu ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan juga, yang akan ditanyakan juga saat di form seperti itu. Kemudian dari sana akan ada seleksi wawasan tadi. Itu soal-soalnya terkait wawasan Indonesia, yaitu ya ada kebudayaan, kemudian juga ada sejarah gitu ya. Dan wawasan negara tujuan, Singapura, Malaysia, ASEAN. Kayak gitu. Pertanyaan juga sepertinya nggak susah ya, karena Naya yang SMP juga bisa lolos seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan umum. Kemudian setelah wawasan kebangsaan diseleksi biasanya jadi 100, mungkin ya 100 peserta kurang lebih ke tahap sorry 100 atau 50 ya, saya agak lupa. Kemudian ke tahap yang LGD, Leaders Group Discussion, diskusi. Tadi mungkin untuk gambarnya sudah dijelaskan oleh Naya. Lalu diseleksi lagi jadi 10 untuk interview. Pertanyaannya seputar personal motivation dan biasanya kalau saya nanya ya follow up question aja. Jadi pertanyaan fleksibel yang memang nggak ada di teks seperti itu. Jadi mengalir aja karena kami ingin tahu sebenarnya teman-teman itu seperti apa sih gitu ya. Atau experience sebelumnya seperti apa, tujuannya seperti apa, seputar diri teman-teman. Seperti itu. Eh, Mungkin tahapannya seperti itu dan untuk penerima beasiswanya juga macam-macam ya. Maksudnya kalau teman-teman saat ini beranggapan atau berpikir kayaknya aku SMP bakal kalah saing gitu sama teman-teman SMA atau teman-teman yang kuliah atau yang sudah kerja atau ada dosen bahkan yang mendaftar tadi ya. Itu salah ya teman-teman, karena kami nggak melihat teman-teman dari status atau tingkatan pendidikan teman-teman. Bahkan di batch-nya Naya dan Raihana itu already fully funded-nya SMP. Itu. Satu SMP, satu kuliah. Di SMP juga bisa dapat fully funded. Itu. Pernah juga SMA. Pernah juga mahasiswa Hong Kong University. Jadi memang beragam. Kami nggak lihat dari sekolah mereka, asal mereka, suku mereka gitu ya. Tapi memang melihat dari ya personalnya seperti itu. Kualitas dirinya masing-masing. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dias. Ya, cukup Bu Salma. Baik, terima kasih Bunda Wulan dan Kak Dias, Kak Raihana dan Kak Naina. Mungkin satu lagi penanya terakhir ya Kak, dari SM Askia. Silahkan, tadi ada yang mau bertanya? Ya, silahkan Mbak Hansa. Mbak Hansa,
mungkin lebih dekat lagi ke layar karena tadi suaranya kurang jelas. Oh, sepertinya jaringannya. Ya, maju saja Mbak Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau presentasi, kita suka merasa begitu. Di sini cara kakak-kakak untuk mengatasi rasa gugup itu gimana sih? Oke, berarti gimana caranya tips and trick nih untuk public speaking? Mungkin tadi awalnya agak gugup, tapi gimana cara latihan nih agar mungkin tidak ketika berbicara lebih lancar dan sebagainya. Mungkin tadi ada Kak Raihana juga yang sudah bercerita. Boleh mungkin penguatan nih Kak tips and triknya sama Kak Naina juga boleh nanti. Nggih. Terima kasih, silakan Kak. Kalau dari aku sering ngomong depan kaca. Sering ngomong depan kaca. Kalau kalian latihan pidato ngomong depan kaca. Kalau kalian mau lihat kalian ngomongnya gimana. Karena apa yang kalian lihat itu nanti itu yang dilihat sama orang-orang. Jadi latihan ngomong depan kaca. Kalau aku ya, aku seasrama sama teman-teman aku. Aku ngomong depan teman-teman aku, coba dong dengerin ini udah kalau kata kamu ini bener nggak? Aku ngomongnya nggak aneh kan? Gitu. Terus banyak-banyakin tanya ke guru kalian juga. Kalau misalnya skripnya gini, udah bagus belum gitu. Terus persiapan yang penting. Kalau dari aku mungkin itu sih, kan ini kan buat presentasi ya, berarti menurutku matangin persiapan kita. Kan kita punya kayak waktu kurang lebih sebulan gitu ya buat nyiapin semuanya. Nah, mulai dari kita udah ngefixin apa namanya project kita udah mulai buat nyiapin presentasi, which means that kita udah bisa mulai nulis skrip. Nah, sama kayak Kak Rahana tadi, skripnya itu apa ya dipastiin dulu enaknya ngomongnya kayak gimana ya, tanya ke teman-teman kelompok, tanya ke mentor, ke guru juga bisa, and biar nanti kita jadi kayak lebih apa ya lebih santai gitu deh. Terus kayak sehari sebelum presentasi kita kan sempat ada latihan bareng tuh di kamar. Nah, waktu saat itu maksimalin sampai kamu udah bener-bener pede, udah bener-bener lancar, and kayak udah ngerasa kayak oh besok aku pasti bisa, besok pasti lancar. Intinya persiapin aja sih, sama yang pastinya kuasain materi kita, karena sengebleng-ngeblengnya kita kalau misalnya kita tuh udah ngerti dengan materi kita pasti masih tahu deh apa yang kita omongin ini, dan gimana cara kita tuh bisa melanjutin presentasi kita tanpa harus sesuai dengan kayak skrip kita, tanpa harus on text. Mungkin dari aku bisa itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Naina dan Kak Rehana. Alhamdulillah ini jadi banyak bekalnya untuk teman-teman muda SMA Askia menyiapkan segala sesuatunya ya dari persiapan untuk dirinya, untuk kompetensi nih apa saja yang harus dipersiapkan nantinya untuk ikut Global Youth Innovation Summit ini. Dan insya Allah masih ada 2 tahun teman-teman kurang lebih ya. Insya Allah teman-teman bisa menyiapkan, kita berlatih bersama-sama. Insya Allah ketika niat kita kuat, Allah akan berikan bala bantuan, Allah berikan petunjuk, juga Allah mampukan kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Dias, Kak Raihana, Kak Naina yang sudah bersedia hadir hari ini untuk sharing-sharing dengan teman-teman muda SM Askia. Semoga apa yang dilakukan ini Allah catat sebagai amal solih kakak-kakak semua. Terima kasih kakak. Mohon maaf barangkali acara hari ini mungkin masih ada keterbatasannya. Kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan nanti SM Askia juga berkesempatan bertemu juga mungkin ada coaching online sama Kak Rehan atau Kak Naida atau Kak Dias ya. Insya Allah nanti bisa bertemu atau berjumpa di kesempatan berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja untuk acara hari ini.
Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Izin kita tutup terlebih dahulu kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Ya alamin. Doa kafaratul alamin. majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu alla asyhadu an la ilaha illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin illa Bunda Wulan ada yang mau disampaikan, Bunda? Iya, terima kasih sekali lagi untuk seluruh teman-teman narasumber, teman-teman muda ya yang mau berproses bersama SMA Askia. Insya Allah kita niatkan bahwa ini tidak hanya semata-mata tadi mencatat motivasi dari kakak Raihana dan juga kakak Lakina ini, bahwa tidak hanya sekedar kita tuh pengen jalan-jalan ke luar negeri atau kita pengen lihat kampus di luar negeri gitu. Tidak hanya itu, karena saya juga sempat mendengar di antara teman-teman tuh ada nih yang punya cita-cita pengen dapat beasiswa untuk apa? Membantu meringankan orang tua misalnya, itu luar biasa gitu ya. Nah, dengan kita bertemu meluaskan meluaskan pergaulan gitu ya. Salah satunya hari ini teman-teman nanti diizinkan oleh Allah 2 tahun kemudian teman-teman akan bertemu nih dengan beberapa dan banyak teman-teman seusia teman-teman, bahkan mungkin lebih senior tadi kalau kata kata apa Mbak Arum ya, lebih senior, lebih punya pengalaman. Dan satu hal ketika kita hanya bertemu orang yang itu saja, ya kita punya referensinya itu saja gitu ya teman-teman Al-Fatih. Dan ketika nanti melalui program ini teman-teman akan bertemu dengan beragam orang, beragam pengalaman, beragam wawasan sehingga nanti akan memperkaya. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang sedang teman-teman ikhtiarkan ini Allah meridhoi ya. Allah meridhoi. Seperti surat Al-Mulk ayat 15, Allah juga meminta kita nih untuk menjelajah bumi Allah gitu. Jadi tidak hanya kita hanya sekedar ke Singapura, oh pengen main aja deh ke luar negeri, enggak. Tapi kita ada ikro, kita belajar. Dan insya Allah tidak hanya dapat pengalamannya, tapi insya Allah bertambah gagasannya, bertambah jaringannya. Dan saya yakin tadi dari sharingnya berdua ini teman-teman narasumber, setelah pulang, setelah berpisah ya di bandara dengan anggota yang lain, masih ada bonding, masih masih menyimpan kontak-kontaknya nih, nomor HP-nya segala macam, sehingga itu bisa menambah jejaring teman-teman. Bayangkan, nggak cuma dengan teman-teman sebaya, tapi nanti teman-teman juga dapat kenalan. Ada teman SMA dari luar kota, ada juga teman-teman mahasiswa, sehingga menjadi penting tadi untuk nantinya teman bisa tanya, Kak, gimana sih caranya bisa lulus di UI? Caranya gimana? Kak, gimana sih caranya bisa lulus di Undip tadi seperti tadi kakak tanyakan kepada teman-teman. Nah, artinya betul sekali. Mari kita luaskan cakrawala kita. Bumi Allah itu sangat luas, makhluk Allah itu sangat beragam, dan seperti Ki Hajar Dewantara itu, setiap orang yang terdidik bisa menjadi gurunya kita, dan setiap tempat yang baik bisa menjadi sekolah untuk teman-teman. Ya, jadi jangan cukup belajar di kelas ya, tapi kita akan belajar dengan menjelajahi bumi Allah yang maha luas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita hari Masya ini. Masya Allah. Iya. Allah. Terima kasih Bu Salma. Cukup Bu Ya, Salma. baik Bunda. Mungkin itu saja ya teman-teman, dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Rehana, Kak Dias, dan Kak Naina. Insya Allah kita bisa silaturahmi. Mungkin barangkali nanti ada teman-teman yang masih ingin bertanya. Mungkin Kak boleh tadi ya Kak Naina bisa kontak Instagramnya gitu ya. Kalau Kak Rehana mungkin nanti bisa kontak-kontak juga ya Kak. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya juga nih tips and triknya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita tutup kegiatan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kakak-kakak. Ya, Sampai ketemu lagi terima teman-teman muda kasih. SMA Askia. Tetap semangat. Terima kasih semuanya, Ibu. Ya, terima kasih Kak Dias. Ya, Ibu. sama-sama Kak.